sudah sama dengan lingkaran. Saya ke Bung Herman. Beliau akademisi juga mantan penyelenggara KPU. Silakan analisanya. Oke, Bung terima Herman. kasih. Saya ada dua ini ya. Jadi isu sentralnya, pertama modal dan moral. Mungkin dalam dataran praktis itu antara idealis dan pragmatis. Saya mulai dari modal ataupun money politik. Saya kira partai politik bahkan caleg-caleg itu yang ikut kontestan pemilu kemarin itu karena sistem politik dan sistem pemilu memaksa dan harus menyesuaikan itu. Pertama, regulasi pemilu itu kan tanda petik itu tidak mengadopsi nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Paling banyak ini para elit-elit politik dalam hal pembuatan regulasi itu mengadopsi nilai-nilai demokrasi di luar. Sehingga apa yang disampaikan tadi Pak Tony itu demokrasi liberal, demokrasi kapitalis itu masuk ke kita. Dalam arti sehingga dalam sistem politik demokrasi juga itu harus menyesuaikan itu. Tetapi teori mengatakan begini dalam politik ini. Ketika orang melakukan ataupun terjun dalam politik, dalam arti dia di pemilu, kalaupun itu mengeluarkan duit, apalagi mau menang. Tetapi tidak semua juga kita harus menjadi realistis bahwa harus yang menang itu money politik. Karena ada beberapa kategori. Ada yang mengeluarkan uang, dia menang. Ya. Bahkan ada juga yang tidak mengeluarkan uang, dia juga duduk. Bahkan ada yang mengeluarkan uang juga tidak duduk. Jadi harus dipetakan itu. Tapi apapun alasannya, kita masih terbawa dengan sistem itu. Nggak mungkin ya para politisi yang membuat undang-undang itu ya membuat aturan-aturan menjerat mereka, nggak mungkin itu. Makanya regulasi yang mengatur tentang money politik itu belum memadai menjerat itu. Kalau tuh ada yang kena itu kena sewe aja, cukup kelinci percoba. Banyak itu laporan-laporan dari orang money politik, tapi tidak bisa ditindaklanjuti karena memang teman-teman di penyelenggara juga ada standar-standar prosedural yang mesti harus ditempuh. Nah, bagaimana dalam kontes pilkada, kontes Gorontalo? Saya kira kita kembali tadi nilai-nilai moral itu tadi. Saya kira mungkin Pak Sarif, insya Allah kalau jadi dilantik dan seterusnya, ini perlu dipertimbangkan, diperjuangkan. Bagaimana rekrutmen Gorontalo, rekrutmen pemimpin dalam konteks Gorontalo nilai filosofi. Gorontalo itu kan, mohon maaf, Taua. Maka menurut saya yang menjadi pemimpin Gorontalo, gubernur maupun bupati wali kota itu tidak harus semata-mata dia punya legitimasi secara yuridis aturan perundang-undangan ataupun legitimasi secara politik melalui partai-partai politik. Tetapi dia harus punya legitimasi moral. Nah, itu penting. Apa itu moral? Yakni dia memahami dan paham tentang nilai-nilai agama. Yang kedua, dia mampu dan memahami nilai-nilai adat kultural. Makanya orang bilang Taua itu. Nah, saya kira ini yang mesti jadi kajian kita ke depan, ya. Bagaimana nilai-nilai itu menjadi tolak ukur menjadi seorang pemimpin. Nah, di Indonesia itu yang punya undang-undang khusus tentang rekrutmen kontes pilkada itu baru kalau 3. Papua itu mensyaratkan di samping ada undang-undang khusus di sana yang menjadi kepala daerah itu harus orang Papua asli, begitu Pak.
Itu kriteria jelas itu. Ada undang-undang khususnya. Di Aceh, yang menjadi kepala daerah itu harus paham tentang baca Al-Quran. Di Yogyakarta gubernur itu hanya langsung ditetapkan. Karena itu di Gorontalo apa? Kita ada. Tadi itu nilai-nilai itu. Makanya dulu itu Tauba itu kalau hari Jumat itu mau lo saya lihat Jumat itu sudah ada Pak. Makanya kalau orang Gorontalo jadi pemimpin itu dia tahu mengaji, tahu batu jai, memeraji dan seterusnya itu. Makanya dia tidak semata-mata menguasai pemerintahan itu. Makanya karismatik, kewibawaan itu menjadi telak ruang. Dulu itu ben bola laut di ya, itu disegani. Mau gotong royong, mau kerja bakti, tanpa tihulu ti ya, badiri itu semua datang. Kalau kita orang sekarang ada DP proyek, ada DP doi itu ya, kira-kira begitu sekarang. Makanya dalam konteks Gorontalo itu orang bilang begini, mungkin nanti saya diluruskan. Lo iya lo ta'wa lo iya. Apa yang disampaikan oleh pemimpin sudah itu hukum, perintah itu. Nah ini saya kira teman-teman partai politik bisa menjadi wacana ke depan, terutama setidaknya itu siapa tahu Pak Tony ini bisa diridai Allah, kemudian dapat kepercayaan dari amanah. Setidaknya ini mulai dari rekrutmen tadi, keresahan Pak Pasisa tadi di tingkat BPD. Sekiranya itu harus dimulai di tingkat pemilihan kepala desa, apalagi pemilihan kepala desa itu hanya perda, bisa diatur di situ. Sekarang kepala desa itu apa? Menjadi kepala desa karena lihat APBD, kan ada anggarannya. Tetapi kewibawaan karismatiknya itu tidak ada. Saya lihat kontes itu Pak Hadi ya. Nah, dari kontes nilai-nilai itu tadi yang saya lihat dari kontes moral. Persoalan modal dan seterusnya, saya kira kuncinya adalah bahwa menjadi pemimpin harus dikombinasikan antara modal dan moral. Enggak boleh jadi pemimpin hanya kontes moral, tetapi juga modal. Kunci saya adalah menjadi pemimpin itu dia mempunyai beberapa kartu as. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aliun. Beberapa kartu as. Kartu as pertama adalah moralitas. Kartu as kedua adalah kapasitas. Kartu as ketiga adalah popularitas. Dan kartu as terakhir adalah isitas. Sehingga mendapatkan elektabilitas. Saya kira ini dari saya. Terima kasih.